Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 25 April tahun 2025.
Tapi kalau belum, kita musyawarah. Orang-orang yang kompeten kita ajak pendapat. Kita minta. Karena membuat mereka bahagia. Sama kalau diajak bermusyawarah, pasti senang. Orang Arab dulu kalau tidak diajak bermusyawarah, paling marah kalau mereka tidak ada diajak musyawarah. Tapi kalau diajak musyawarah, walaupun nanti tidak mengeluarkan pendapat atau pendapat yang sesuai dengan pendapat A dan B, ada kebahagiaan bahwa apa yang dilakukan juga ada kontribusi dari pemikirannya. Yang keempat, harus kita selalu bertawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap bahwa kita sudah mempunyai pemikiran yang bagus, manajemen yang bagus, maka kita menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bertawakal kepada Allah, kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Istaqimu wa'tadilu. Mohon adik-adik untuk tidak jatuh sholat yang mati lurus demi kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Berbicara tentang hijrah, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita syukuri. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah dengan fisik, kata Ibnul Qayyim. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Hijrah dengan hati kita, bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik, sampai pada titik hijrah dengan penampilan, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah senang. Sampai di tahap ini saja kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah tuh gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Langsung dijawab oleh Allah, kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zohir. Itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan?
Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Sekali lagi nggak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh berarti yang penting hati dong Pak Ustadz. Bro lo sholat yuk, nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo, hadirin yang dirahmati oleh Allah, keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baliklah seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax, dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah, dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubbu wal bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci. Video pembelajaran. Orang yang ahli sholat banyak, yang ahli puasa banyak, yang ahli bersedekah, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran banyak. Orang yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umroh banyak. Orang yang ahli masjid, yang ahli tafakkur, yang ahli ilmu banyak. Tetapi yang diterima amal ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima dibandingkan kalian beramal. Meskipun sedikit, tetapi diterima oleh Allah itu lebih baik dibandingkan yang banyak, tetapi Allah jadikan habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Poin penting sebelum bersedekah. Sehingga sedekah kita bukan sekedar mengeluarkan, tetapi sedekah yang apabila dikeluarkan luar biasa pahalanya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Beramal ringan, pahalanya besar. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW seperti ini. Tetapi harus dibarengi dengan tadi, yaitu memperhatikan kualitas amal ibadah. Apapun bentuknya, amal ibadah yang berkaitan dengan tubuh, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan harta, semua amal ibadah tersebut harus benar-benar diperhatikan kualitasnya, bukan sekedar beramal.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل التحيات وأبسلام. Maukah engkau menjadi orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya adalah orang yang paling tidak butuh kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling kaya. Bukanlah orang yang paling kaya, orang yang memiliki setumpuk harta atau memiliki sekian banyak rekening bank yang jumlahnya miliaran. Namun ternyata dia masih tunduk kepada makhluk. Dia masih meminta dan memelas kepada makhluk. Hatinya masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan orang yang paling kaya. Karena hatinya terpenjara. Hatinya tidak bisa bebas. Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamallahu laka, takun aghnan nas." Ridholah engkau dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan jatah usia, jatah kesehatan, jatah rizki, terima dengan keridhaan, terima dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Semua yang Bapak Ibu keluarkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedekah perintah, dan yang kedua pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Salah satu dari 9 poin itu ada pasti Allah mengganti sedekah kita. Kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan dalilnya, ada disebutkan dalam surah Saba. Surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti akan diganti. Ini masalah sedekah. Nah, mulai sekarang teman-teman coba jadikan sedekah sebagai sebuah program hidup. Sehingga kita meraih pahalanya, kita meraih balasannya, Allah akan gantikan. Dan mulai dari diri kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Ingat, orang yang dermawan dicintai Allah, sebaliknya lawan dermawan orang yang pelit dibenci oleh Allah, bahkan bagian daripada dosa besar. Jadi keistimewaan wong melarat
dia punya doa yang doanya itu cepat diterima Allah. Bapak Ibu pangapunten, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin itu diijabah oleh Allah ketika dia mendoakan orang lain. Jadi gak kena gua awake dhewe. Waduh kok iya wis setel-setelane ngono. Dadi ana wong melarat ndongakno wong liya ikhlas mustajab. Ana wong sugih, anake apik, solih-solihah, bandane awet. Iku asline ora perkara itung-itungane dhek sing pinter manajemen, oleh barokah dongane wong melarat. Soale napa pangapunten? Kenikmatane wong sugih iku dicepetno ning alam donya, kenikmatane wong melarat dicepetno ning akhirat. Cina sedang membangun jembatan baru tinggi ke langit yang terlalu sulit untuk dibangun. Ambisi itu jadi bahan ejekan oleh para ahli barat bahwa itu tidak dapat dibangun, bahkan sampai 100 tahun. Tetapi itu hanya butuh waktu 5 tahun bagi Cina untuk menyelesaikan proyek tersebut dan akan membukanya untuk lalu lintas pada tahun 2025. Jembatan ini adalah jembatan tertinggi di dunia. Namanya Jembatan Grand Canyon Guajang. Jembatan ini memecahkan rekor dunia sebagai jembatan tertinggi dan melampaui jembatan Doge saat ini. Total panjang jembatan adalah 2.980 meter, melintasi Grand Canyon berbentuk U. Ketinggian dari geladak jembatan ke dasar lembah adalah 625 meter, lebih tinggi dari Empire State Building. Dan yang lebih mengejutkan adalah tidak adanya dermaga di tengah-tengah jembatan ini. Waktu penyeberangan canyon yang dulunya ditempuh dalam waktu 70 menit. Dengan adanya jembatan ini, perjalanan bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 2 menit saja. Operasi yang begitu berani benar-benar tidak terduga dari kejauhan, menunjukkan kekuatan infrastruktur Cina kepada dunia. Ada satu kisah wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, miskin, ada dia bawa 2 putrinya, Pak. Lalu dia minta sedekah sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah nggak punya banyak, dia hanya punya 3 kurma, Pak. Dikasih satu-satu, ibunya dan 2 putrinya. Anaknya mungkin lapar, langsung dia makan. Ketika sang ibu ingin memakan, wajah anak ini memelas seolah-olah juga minta. Lalu sang wanita di mata Aisyah ini dibelah 2 itu, Pak. Lalu dikasih setengah-setengah. Lalu dia memakannya. Kisah ini menakjubkan Bapak Ibu. Aisyah radhiyallahu taala an. Lalu dia sampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, tidaklah wanita ini yang telah memberikan tadi setengah kurma, aujabahullah jannah, Allah mewajibkan dia masuk surga. Allahu Akbar. Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamarah. Takutlah, lindungilah dirimu dari neraka walaupun sedekah dengan setengah kurma, Pak. Guru saya bilang, kalau kamu belum sadar nafas ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa, Bu? Ya Allah, bisa nggak balik lagi bentar aja memperbaiki amal. Betul, Bu? Dan kita masih dikasih. Guru saya bilang, setiap nafas yang kamu hirup itu adalah cinta dari Allah. Makasih ya Allah. Kita masih dikasih kesempatan nebus dosa, masih bisa dikasih kesempatan memperbaiki amal. Makasih ya Allah. Yang kedua, Bu, bersujud. Sujud itu nikmat, Bu. Nggak semua orang dikasih hidayah untuk mau sujud. Betul nggak? Manusia sekarang ada miliaran, Bu. Nggak semuanya diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mau sujud. Makanya sujud itu nikmatin, Bu. Makasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada hamba hidayah untuk mau sujud. Dan sujud itu kan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya. Ketika seorang hamba itu diilhamkan untuk sujud, itu berarti Allah lagi pengen berdekat-dekat dengan hambanya. Tempat istirahatnya orang mukmin di surga. Dan bumi ini, dunia ini bukan untuk istirahat. Salah. Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai, malas, tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak hadir majelis ilmu, tidak puasa, maka ini orang yang salah ini. Karena dia harus tahu perbuatan-perbuatan ini yang membuat dia nanti mendapat derajat yang tinggi di surga. Di sana saatnya istirahat. Kenapa tidak kita lakukan? Apa sih yang membuat tidak mau sholat duha, tidak mau sholat sunnah qobliyah, tidak mau sholat sunnah ba'diyah? Berapa lama dikerjakan? Dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu. Jadi memang saatnya kita bekerja. Bapak Ibu sekalian, jangan malas-malasan. Sholatlah, puasalah, ya, sedekahlah, zikirlah, bacalah Al-Quran, hafal Al-Quran itu. Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang. Ini rugi sendiri kita nanti, ya. Karena penyesalan nanti terakhir, teman-teman sekalian. Penyakit manusia bukan diabetes meletus, bukan asam urat, asam lambung,
Penyakit manusia yang paling mengerikan adalah pikirannya sendiri. Makanya orang-orang yang hidup di kota besar, ketakutan, kecemasan, kengerian, galau tingkat tinggi, berawal dari terlampau takut, menjadi stres, depresi, bunuh diri. Angka tertinggi bunuh diri di dunia bukan Amerika, bukan Indonesia. Angka tertinggi bunuh diri di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Orang Jepang stres dikit, ambil samurai harakiri, mati. Orang kita sudah pakai jaket oranye, hai. Itu para sabiqin, mereka ketika menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwasanya Tuhan mereka akan menggantikan apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak pernah takut kemiskinan sebab mereka sadar betul kekayaan Allah Subhanahu wa taala enggak ada habisnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, menjamin menegas mal min sedekah, enggak bakal berkurang harta dengan sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Dan sekarang orang udah pada gelisah, udah pada takut. Ya, sehingga terkadang satu orang di antara kita tuh rumahnya masih banyak, ada karung-karung beras, tapi dia udah kepikiran, udah sibuk, udah pusing. Padahal masih ada beberapa karung beras di rumahnya. Dia pusing sama rezekinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah menjamin rezekinya. Bertahun-tahun memahami rezeki adalah pekerjaan. Saat pekerjaan berakhir mereka pun gelisah. Kenapa demikian? Bertahun-tahun rezeki ini digantungkan kepada selain Allah, yaitu pekerjaan. Ternyata pekerjaan sekarang berakhir dengan pensiun. Ternyata perdagangan sekarang terganggu disebabkan karena situasi ekonomi. Maka mereka gelisah, maka mereka pun stres. Apa yang membuatkan mereka stres, gelisah seperti itu? Kehidupan yang bertahun-tahun bergantung kepada selain Allah. Ulama-ulama kita mengatakan, man ta'allaqa bi ghairillah uziba bihi. Setiap ketergantungan Anda kepada selain Allah, maka dia menjadi penjara dan menjadi azab bagi Anda. Dan Anda nggak akan lepas dari penjara itu sampai ketergantungan itu terbentang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan lokasi konstruksi, sebuah ekskavator besar tiba-tiba kehilangan roda sampingnya, menghentikan operasional alat berat tersebut. Kekacauan menyelimuti area kerja saat semua mata tertuju pada insiden yang tak terduga itu. Namun, di tengah kegentingan, muncul sosok operator wanita yang dengan sigap mengambil alih situasi. Dengan keberanian dan keahlian yang luar biasa, ia segera memeriksa dan memperbaiki kerusakan tersebut, memasang kembali roda yang lepas dengan ketelitian tinggi. Tindakan cepatnya tidak hanya mengembalikan fungsi ekskavator, tetapi juga menyalakan semangat seluruh tim yang menyaksikan. Momen bersejarah ini membuktikan bahwa kompetensi tidak mengenal gender, dan bahwa di tengah situasi genting, kerja keras serta dedikasi dapat mengubah krisis menjadi kemenangan. Keberaniannya menjadi inspirasi. Kejadian ini bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi sebuah pengingat bahwa keterampilan, keberanian, dan ketekunan adalah kunci dalam menghadapi tantangan. Di balik setiap masalah, selalu ada solusi bagi mereka yang mau bertindak. Apabila kamu suka like video ini, dan jangan lupa beri komentar di bawah ya. Ketika anak itu lahir, Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpisah dengan anak tersebut secara tempat. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sedih. Namun Siti Sarah mengatakan, kalau memang ini perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah mengabaikan kami, tidak akan pernah. Siti Hajar memiliki husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik atas apapun takdir yang Allah berikan kepadanya. Siti Hajar husnuzon, prasangka baik, dan Siti Hajar tahu Allah tidak akan pernah mungkin meninggalkan saya. Saya dan anak-anak saya akan baik-baik saja karena ada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan akhirnya pergi, dan dimulailah perjuangan dari seorang ibu yang hebat. Mau melahirkan generasi-generasi yang hebat, dimulai salah satunya dari seorang ibu yang hebat. Ibu yang tangguh, ibu yang husnuzon, ibu yang tawakal ala Allah, ibu yang sabar, ibu yang tidak pernah berhenti berjuang. Siapa itu? Siti Hajar. Video dakwah. Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah, masalah takwa.
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sambingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini nggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung nggak maksiat, karena burung nggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam, bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau nggak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama, metode belajar para wali-wali Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka selalu di atas kita dan kita selalu di bawah mereka? Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka? Padahal kalau pakai logika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Kan dia lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu itu yang beda. 1 hadis tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D,
bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah, mendengar hadis Nabi SAW itu jalan kaki 1 bulan, 1 hadis. Al-Imam Masruq, Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran, 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata, itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung berangkat ke Syam, terus ketemu di sana. Subhanallah, bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita wifi gratis, 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ulama-ulama dulu 1 hadis 1 bulan itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin, saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis itu 1 bulan jalannya. Ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu.